Langit malam di Timur Tengah berubah dalam hitungan detik. Radar militer mendeteksi sebuah objek yang melesat sangat cepat. Bukan jet tempur, bukan roket artileri. Sebuah rudal balistik jarak menengah. Lintasannya tinggi, naik menembus atmosfer. Lalu, menukik kembali menuju target. Di dalamnya terdapat hulu ledak seberat sekitar 1,5 ton. Nama rudal itu adalah Khorramshahr 4. Salah satu rudal balistik paling berat yang dimiliki Iran. Jangkauannya bisa mencapai sekitar 2.000 km. Artinya, target yang sangat jauh bisa dijangkau hanya dalam beberapa menit. Laporan awal menyebutkan rudal tersebut diarahkan menuju wilayah strategis di Israel. Sirene peringatan udara mulai berbunyi. Sistem pertahanan bersiap. Langit malam berubah menjadi arena pertempuran teknologi tinggi. Namun, di balik semua itu, muncul satu pertanyaan yang membuat banyak analis militer tegang. Jika satu rudal saja membawa hulu ledak 1,5 ton, apa yang akan terjadi jika puluhan rudal diluncurkan sekaligus? Rudal yang menjadi sorotan dalam laporan ini adalah Khorramshahr 4, rudal balistik jarak menengah yang diperkenalkan Iran pada tahun 2023. Dalam dunia militer, rudal ini dikenal karena satu hal utama, bobot hulu ledaknya sekitar 1,5 ton, jauh lebih berat dibanding banyak rudal balistik lain di kelasnya. Jangkauannya diperkirakan mencapai 2.000 km. Dengan jarak tersebut, rudal ini mampu menjangkau berbagai target strategis di kawasan Timur Tengah. Khorramshahr 4 menggunakan bahan bakar cair dan dirancang untuk fase peluncuran yang cepat. Setelah diluncurkan, rudal akan naik ke ketinggian tinggi, kemudian memasuki fase balistik, dan pada tahap terakhir, hulu ledak akan menukik dengan kecepatan sangat tinggi menuju target. Kecepatan ini membuat proses intersepsi menjadi jauh lebih sulit, karena pada tahap akhir, waktu reaksi sistem pertahanan menjadi sangat terbatas. Dalam berbagai laporan keamanan regional, target yang sering dikaitkan dengan skenario rudal seperti ini adalah wilayah strategis di Israel. Beberapa area memiliki nilai militer dan logistik yang sangat penting. Di antaranya adalah wilayah sekitar Tel Aviv. Kota ini bukan hanya pusat ekonomi, tetapi juga berada dekat dengan berbagai fasilitas militer penting, termasuk pangkalan udara, pusat komando, serta infrastruktur pertahanan. Area di sekitar Bandara Ben Gurion juga sering disebut dalam analisis strategis. Bandara tersebut merupakan pusat transportasi utama Israel. Namun di sekitarnya juga terdapat berbagai fasilitas militer dan keamanan. Dalam konflik modern, target seperti ini sering dipilih karena memiliki nilai strategis tinggi. Serangan terhadap area tersebut dapat mengganggu operasi militer maupun logistik. Ketika sebuah rudal balistik diluncurkan, prosesnya berlangsung sangat cepat. Radar peringatan dini biasanya menjadi sistem pertama yang mendeteksi peluncuran. Sensor satelit memantau panas dari mesin roket. Dalam beberapa detik, informasi tersebut dikirim ke pusat komando. Sirene peringatan udara mulai diaktifkan. Warga sipil diarahkan menuju tempat perlindungan. Sementara itu, sistem pertahanan udara bersiap. Komputer militer mulai menghitung lintasan rudal, memprediksi titik jatuh, dan menentukan apakah intersepsi perlu dilakukan. Di langit, rudal terus melaju, menukik dari ketinggian tinggi, menuju target dengan kecepatan luar biasa. Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara berlapis. Setiap lapisan dirancang untuk menghadapi jenis ancaman yang berbeda, mulai dari roket jarak pendek hingga rudal balistik. Ketika radar mendeteksi ancaman, sistem pertahanan segera menentukan jenis rudal yang datang. Jika ancaman diklasifikasikan sebagai rudal balistik, maka sistem intersepsi tingkat tinggi akan diaktifkan.
Interceptor diluncurkan untuk mencoba menghancurkan rudal di udara. Proses ini harus terjadi dalam waktu sangat singkat, karena rudal balistik bergerak dengan kecepatan sangat tinggi. Dalam beberapa kasus, intersepsi berhasil, namun dalam konflik nyata, tidak ada sistem yang mampu menjamin pencegahan 100%. Peluncuran rudal balistik bukan hanya tindakan militer. Seringkali, ini juga merupakan pesan strategis. Dengan menunjukkan kemampuan rudal jarak jauh, sebuah negara mengirim sinyal kepada lawan maupun sekutu lawan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau target yang sangat jauh. Dalam konteks geopolitik Timur Tengah, arsenal rudal Iran sering dipandang sebagai salah satu elemen utama strategi pertahanannya. Rudal balistik memungkinkan Iran memproyeksikan kekuatan tanpa harus mengerahkan pasukan langsung. Dan dalam banyak analisis militer, kemampuan tersebut menjadi faktor penting dalam keseimbangan kekuatan regional. Setiap laporan tentang peluncuran rudal balistik di kawasan Timur Tengah hampir selalu memicu reaksi internasional. Negara-negara di kawasan langsung meningkatkan kewaspadaan. Pasar global juga sering merespons ketegangan geopolitik seperti ini, karena konflik regional dapat mempengaruhi stabilitas keamanan dan ekonomi. Dalam banyak kasus, eskalasi militer juga memicu perdebatan diplomatik di tingkat internasional. Negara-negara besar memantau perkembangan situasi dengan sangat hati-hati, karena setiap langkah militer dapat memicu reaksi berantai. Di era peperangan modern, rudal balistik telah menjadi salah satu simbol kekuatan strategis, jangkauan ribuan kilometer, kecepatan ekstrim, dan daya hancur yang sangat besar. Semua itu membuat senjata ini memainkan peran penting dalam dinamika keamanan global. Khorramshahr IV hanyalah salah satu contoh dari teknologi tersebut. Namun, keberadaannya menunjukkan satu hal yang jelas. Persaingan militer di kawasan Timur Tengah masih jauh dari kata selesai, dan selama rudal-rudal seperti ini tetap berada di arsenal berbagai negara, langit malam di kawasan tersebut mungkin akan terus menjadi ruang yang penuh ketegangan